Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai strategi audit dan program audit. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Indah Puspitasari NIM 043, yang kedua Ahmad Kurniawan Kea NIM 044, yang ketiga Via Arianti NIM 059, yang keempat Fitri Indah Lestari NIM 073, dan yang kelima Muhammad Rizky Ansyah NIM 079. Materi yang pertama yaitu jenis pengujian. Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko salah saji yang material, yang merupakan gabungan dari risiko inheren dan risiko pengendalian seperti yang dibahas dalam bab 8 dan bab 9. Keempat jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit selanjutnya, yang dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Setiap prosedur audit termasuk dalam salah satu dan kadang-kadang lebih dari satu dari kelima kategori tersebut. Pengujian pengendalian dilaksanakan untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Sementara auditor menggunakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan. Pengujian substantif atas transaksi akan mempengaruhi baik risiko pengendalian maupun risiko deteksi yang direncanakan. Karena hal itu digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian internal dan jumlah dolar transaksi. Standar auditing mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Selanjutnya, memilih jenis pengujian yang dilakukan. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi ada jenis tertentu yang lebih ditekankan, tergantung pada situasinya. Ingatlah bahwa prosedur penilaian risiko sangat diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji yang material. Sementara keempat jenis pengujian lainnya dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi demi memberikan dasar bagi pendapat auditor. Perhatikan juga bahwa hanya prosedur penilaian risiko, terutama prosedur untuk memahami pengendalian dan pengujian pengendalian yang dilaksanakan dalam audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih. Beberapa faktor tersebut antara lain yang pertama, ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, biaya relatif dari setiap jenis pengujian. Yang ketiga, hubungan antara pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Dan yang keempat, hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Dan yang kelima, trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar audit memberikan pedoman bagi auditor suatu entitas untuk mengirimkan, memproses, memelihara, atau mengakses informasi penting secara elektronis. Contoh bukti elektronik meliputi record transfer data elektronik dan pesanan pembelian yang dilakukan melalui electronic data interchange. Standar audit mengakui bahwa sebagian besar bukti audit dalam format elektronik mungkin tidak praktis dan tidak dapat menurunkan risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima oleh auditor dengan hanya melakukan pengujian substantif. Sebagai contoh, kemungkinan untuk mengubah data-data yang tidak layak akan lebih mudah dilakukan pada bukti dalam format elektronik. Dalam situasi seperti itu, auditor perlu melakukan pengujian pengendalian untuk mengumpulkan bukti dalam rangka memastikan penilaian tingkat risiko berada pada tingkat yang wajar. Karena konsistensinya pemrosesan menggunakan teknologi informasi, auditor dapat mengurangi banyaknya pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Sebagai contoh, pengendalian berbasis perangkat lunak hampir pasti berfungsi secara konsisten kecuali programnya telah diubah. Setelah menemukan bahwa pengendalian yang terotomatisasi berfungsi dengan baik, auditor hanya tinggal menguji apakah ada perubahan pada program dan apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi dan diuji dengan baik sebelum diimplementasikan. Bauran audit.
Memilih jenis pengujian yang akan dilakukan dan seberapa luas pengujian tersebut dilaksanakan dapat sangat bervariasi pada setiap kasus audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko yang berbeda. Untuk mendapatkan bukti audit yang tepat dan mencukupi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis, dan pengujian rincian saldo. Untuk contoh kasus bisa dilihat di buku halaman 489-490. Untuk salah satu contohnya yaitu klien audit merupakan perusahaan besar dengan pengendali internal yang canggih dan risiko inheren yang rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian internal secara ekstensif untuk meminimalkan pengujian substantif. Itu berarti auditor akan melakukan pengujian pengendalian dengan ekstensif. Pengujian substantif atas transaksi akan dilaksanakan dengan skala kecil. Untuk prosedur analisis akan dilakukan pengujian dengan ekstensif, dan pengujian rincian saldo akan dilaksanakan dengan jumlah pengujian yang kecil. Untuk materi yang selanjutnya ada perancangan program audit. Setiap siklus transaksi mungkin akan dievaluasi dengan menggunakan serangkaian program subaudit yang terpisah. Dalam siklus pengujian dan penagihan, misalnya auditor dapat menggunakan yang pertama, program audit pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Yang ketiga, program audit pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Program audit pengujian dan pengujian atas transaksi biasanya meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga mungkin menyertakan suatu uraian tentang prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian tingkat risiko pengendalian. Audit menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Metode untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi ada 4. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Yang kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Dan yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pendekatan untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi terdapat 4. Yang pertama, memberlakukan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pada kelas transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci dan membuat penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian pengendalian. Dan yang keempat, merancang pengujian substansif atas transaksi. Metodologi untuk merancang pengujian risiko saldo piutang usaha. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Sebagai bagian dari memahami bisnis dan industri klien, auditor mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah hal itu meningkatkan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Jika setiap risiko bisnis klien yang diidentifikasi mempengaruhi piutang usaha, risiko itu harus dilibatkan dalam evaluasi auditor atas risiko inheren atau risiko pengendalian. Risiko ini kemudian akan mempengaruhi luas bukti yang tepat. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Auditor harus memutuskan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas pada audit secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan totalnya ke saldo akun untuk menetapkan materialitas kinerja bagi setiap saldo yang signifikan. Yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengendalian akan ditetapkan baik pada penjualan maupun penerimaan kas dalam audit atas piutang usaha. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian sehingga
juga mengurangi jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substansif atau transaksi dan pengujian rincian saldo. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substansif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi dirancang dengan harapan hasil-hasil tertentu akan diperoleh. Hasil yang diprediksi tersebut akan mempengaruhi perancangan pengujian risiko saldo. Yang kelima, ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Auditor melaksanakan prosedur analitis substansif atas akun-akun seperti piutang usaha demi dua tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit yang terinci. Yang keenam, merancang pengujian risiko saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengujian rincian saldo yang telah direncanakan meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Prosedur ini harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun serta setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pada setiap akun tersebut. Selanjutnya yaitu ikhtisar istilah penting yang berkaitan dengan bukti. Yang pertama, fase proses audit, kedua tujuan audit, ketiga jenis pengujian, keempat keputusan bukti. Dalam fase proses audit, terdiri dari 4 fase. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian rincian saldo. Fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Dalam tujuan audit sendiri, terdiri dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan ikhtisar, klasifikasi, dan penetapan waktu. Sedangkan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yaitu eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, cut-off, detail nilai yang dapat direalisasi, dan hak dan kewajiban. Serta tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, serta klasifikasi dan dapat dipahami. Untuk jenis pengujian, dalam fase 1, yaitu prosedur penilaian risiko yang terdiri dari pertama, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien, yang kedua, prosedur untuk memahami pengendalian internal, yang ketiga, perencanaan prosedur analitis. Untuk fase kedua, jenis pengujian yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Untuk fase ketiga, yaitu terdiri dari prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Sedangkan untuk fase keempat, yaitu prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dalam keputusan bukti, dalam fase pertama, terdiri dari prosedur audit dan penetapan waktu. Jenis buktinya yaitu inspeksi, tanya jawab dengan klien, dan prosedur analitis. Dalam fase kedua terdiri dari prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu dengan jenis bukti, inspeksi, pengamatan, tanya jawab dengan klien, rekalkulasi. Untuk fase ketiga terdiri dari prosedur audit, penetapan waktu, ukuran sampel, dan item yang dipilih dengan jenis bukti yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, tanya jawab dengan klien, pelaksanaan ulang, prosedur analitis, dan rekalkulasi. Sedangkan untuk fase keempat, keputusan bukti terdiri dari prosedur audit, penetapan waktu, ukuran sampel, dan item yang dipilih dengan jenis bukti yaitu prosedur analitis, inspeksi, dan tanya jawab dengan klien. Ikhtisar proses audit terdiri dari 4 fase. Fase pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Auditor menggunakan penilaian atas materialitas, resiko audit yang dapat diterima, resiko inherent, risiko pengendalian, dan setiap resiko kecurangan yang diidentifikasi
guna mengembangkan keseluruhan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Pada fase ini, auditor harus memiliki rencana audit yang disusun dengan baik dan program audit khusus untuk keseluruhan audit. Fase kedua, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari fase 2 adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian resiko pengendalian oleh auditor bagi audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua, memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Tujuan pertama dipenuhi dengan melakukan pengujian pengendalian dan tujuan kedua dipenuhi dengan melakukan pengujian substantif atas transaksi. Kemudian fase 3, yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan fase ini adalah memperoleh bukti tambahan yang mencukupi, guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Dua kategori umum dari prosedur fase 3 yaitu yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Yang kedua, pengujian rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah satu moneter dan saldo laporan keuangan. Prosedur analitis dilaksanakan baik sebelum maupun setelah tanggal neraca. Prosedur ini sering dilaksanakan lebih awal dengan menggunakan data pendahuluan sebelum akhir tahun sebagai sarana untuk merencanakan dan mengarahkan pengujian audit lainnya ke bidang yang lebih khusus. Pengujian rincian saldo biasanya dilaksanakan terakhir pada beberapa audit, semuanya dilaksanakan setelah tanggal neraca. Fase keempat yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan yang bersangkutan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, mengikhtisarkan hasilnya, mengeluarkan laporan audit, dan melaksanakan bentuk komunikasi lainnya. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Pengujian yang dilakukan auditor atas pengendalian ini memberikan bukti untuk mendukung kelengkapan dan keakuratan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian serta pengungkapan. Auditor juga melaksanakan pengujian substantif untuk mendapatkan bukti yang tepat, yang mencukupi bahwa informasi yang diungkapkan dalam catatan kaki mencerminkan transaksi dan saldo aktual telah terjadi, dan merupakan kewajiban klien untuk mendukung tujuan keterjadian serta hak dan kewajiban. Selama fase ini, auditor melaksanakan prosedur audit yang berkaitan dengan kewajiban kontingen dan peristiwa setelah tanggal neraca. Kewajiban kontingen adalah kewajiban potensial yang harus diungkapkan dalam catatan kaki klien. Auditor harus memastikan bahwa pengungkapan lengkap dan akurat. Peristiwa setelah tanggal neraca merupakan peristiwa yang kadang-kadang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum dikeluarkannya laporan keuangan dan laporan audit yang mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan bukti akhir. Bukti yang harus dikumpulkan auditor untuk laporan keuangan secara keseluruhan selama fase penyelesaian yaitu melaksanakan prosedur analitis terakhir, mengevaluasi asumsi going concern, mendapatkan surat representasi klien, dan membaca informasi dalam tahunan untuk memastikan bahwa hal itu konsisten dengan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengeluarkan laporan audit. Jenis laporan audit yang dikeluarkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan defisiensi dan signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Standar auditing juga mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan berbagai hal tertentu lainnya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, seperti komite audit atau badan serupa yang ditunjuk setelah penyelesaian audit. Meskipun tidak diharuskan, auditor sering juga memberikan saran kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.